Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhermanto, mahasiswa program studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lanjang Kuning, Pekanbaru. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan review terhadap jurnal yang telah diterbitkan oleh salah satu lembaga riset nasional terkait dengan manajemen operasional. Adapun judul jurnal yang akan saya lakukan review adalah analisis pengendalian persediaan bahan baku guna meminimalkan biaya persediaan pada Dunkin Donut Manado. Baik, hasil review saya ya akan saya sajikan sebagai berikut. Jurnal ini dikeluarkan oleh Jurnal EMBA, volume nomor 5, halaman 4175 sampai dengan 4184. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 3 September tahun 2017. Sebagai penulis dua orang, yang pertama Enggar Paskalis Lawu dan Jeki SP Sumarau. Sementara reviewer saya sendiri Suhermanto dengan NIM 2261101096, tanggal review pada tanggal 1 November tahun 2022. Adapun tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian persediaan bahan baku yang diterapkan oleh perusahaan Dunkin Donut di Manado sudah optimal, dan untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku minimal pada perusahaan Dunkin Donut di Manado. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan Dunkin Donut Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kuantitatif, di mana menurut Winata, metode deskriptif kuantitatif ini adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data dalam bentuk angka-angka yang dikumpulkan dari hasil analisis dan wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Dunkin Donut Manado Town Square. Waktu penelitian dilakukan dari hari Minggu pertama bulan Juni tahun 2017 sampai Minggu pertama bulan September tahun 2017. Data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dari manajer area dan administrator Dunkin Donut Manado. Adapun teknik pengumpulan data dari jurnal ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data yang pertama menghitung biaya penyimpanan per unit bahan baku dan biaya pemesanan per unit bahan baku. Yang kedua, setiap jenis bahan baku dihitung satu persatu dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, total inventory cost berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Kedua, metode economic order quantity atau EOQ, frekuensi pemesanan bahan baku, total inventory cost berdasarkan metode EOQ. Yang C, safety stock atau persediaan pengamanan. D, reorder point atau titik pemesanan kembali. Pelaksanaan data yang ketiga yaitu hasil perhitungannya disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasil penelitiannya diketahui perbandingan persediaan bahan baku utama bila menggunakan kebijakan perusahaan dengan menggunakan metode economic order quantity. Diketahui seluruh jumlah pemesanan bahan baku utama mengalami penurunan apabila menggunakan metode economic order quantity. Frekuensi pemesanan juga mengalami penurunan apabila menggunakan metode economic order quantity, yaitu hanya 2 kali untuk semua jenis bahan baku utama. Menurut kondisi aktual perusahaan, pemesanan dilakukan hanya 10 kali untuk seluruh bahan baku utama, kecuali bahan baku Palmia Softening White, yaitu hanya 6 kali. Dalam kondisi aktual perusahaan tidak menerapkan persediaan pengaman atau safety stock dan titik pemesanan kembali atau reorder point. Sedangkan dalam metode economic order quantity, perusahaan harus menyediakan safety stock dan reorder point. Baik, metode economic order quantity mempunyai keunggulan dan kelemahan. Dari sisi keunggulan, yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak persediaan yang harus dipesan, dalam hal ini bahan baku, dan kapan seharusnya pemesanan dilakukan. Yang kedua, dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman atau safety stock. Yang ketiga, mudah diaplikasikan pada proses produksi secara massal. Keempat,
lazim digunakan pada rumah sakit, yaitu pada persediaan obat. Adapun kelemahan metode ini adalah yaitu menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis sementara karena paradigma untung rugi diterapkan oleh mereka. Sehingga penggunaan model ini menyebabkan berganti-ganti pemasok. Dan hal ini dapat mengganggu proses produksi akibat relasi perusahaan dengan pemasok yang tidak berdasar pada hubungan kerjasama yang erat. Baik, dari sekian pemaparan dari jurnal ini, saya berusaha untuk meresume, yaitu Dunkin Donat dalam melakukan persediaan bahan baku berfokus pada pemenuhan permintaan konsumen yang fluktuatif, sehingga persediaan bahan baku berfungsi untuk antisipasi jika terjadi keterlambatan datangnya pesanan. Hal tersebut berpengaruh dengan jumlah pengadaan persediaan bahan baku yang tidak terlalu mempertimbangkan jumlah ekonomis selama proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan utama adalah untuk menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. Fungsi ekonomis tidak menjadi fokus utama Dunkin Donat Manado dalam persediaan bahan baku, karena jumlah persediaan yang besar maupun kecil, biaya pemesanan dan penyimpanan tetap sama. Pengelolaan persediaan Dunkin Donat Manado menggunakan sistem pengendalian yang sederhana, dengan memperhatikan prosedur pembelian bahan baku, penerimaan bahan baku, dan pemakaian bahan baku. Biaya persediaan Dunkin Donat Manado terdiri dari biaya pemesanan yang meliputi biaya angkut dan biaya komunikasi serta biaya penyimpanan yang meliputi biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya perawatan dan kebersihan, dan biaya pengawas. Dari data yang dianalisis, maka diketahui perbandingan persediaan bahan baku utama bila menggunakan kebijakan perusahaan dengan menggunakan metode economic order quantity, diketahui seluruh jumlah pemesanan bahan baku utama mengalami penurunan apabila menggunakan metode economic order quantity. Frekuensi pemesanan juga mengalami penurunan apabila menggunakan metode economic order quantity, yaitu hanya 2 kali untuk semua jenis bahan baku. Dalam kondisi aktual perusahaan tidak menerapkan persediaan pengaman atau safety stock dan titik pemesanan kembali atau reorder point. Sedangkan dalam metode economic order quantity, perusahaan harus menyediakan safety stock dan reorder point. Menerapkan metode economic order quantity dalam melakukan pengendalian persediaan menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien melalui kuantitas dan frekuensi pembelian bahan baku yang optimal. Dari hasil pembahasan tentang keunggulan penerapan metode economic order quantity telah disajikan dengan baik, namun diperlukan perbaikan antara lain. Pertama, pembahasan atau analisis data pada jurnal ini perlu diperjelas mengenai tata cara perhitungan dengan memasukkan variabel-variabel penerapan metode economic order quantity. 2, penggunaan referensi masih menggunakan referensi yang lama. Sebaiknya menggunakan referensi terbaru atau yang referensi terupdate. Demikian review jurnal pada kesempatan kali ini. Semoga review ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.